Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak dan Ibu Guru. Video kali ini saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Ahmad Afendi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara. Latar belakang adanya aksi nyata ini yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri. Adapun tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tumbuhnya kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah. Tahapan perencanaan yang akan saya lakukan pada kegiatan aksi nyata ini yaitu koordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah, rencana kegiatan aksi nyata, berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan antara guru dan siswa. Perencanaan selanjutnya yaitu saya berdiskusi dan komunikasi dengan rekan kerja yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Mereka mendukung dan menyambut dengan baik kegiatan yang saya lakukan ini. Untuk selanjutnya, kita saksikan bersama kegiatan pelaksanaan. Mari kita saksikan video berikut ini.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk penyebaran aksi nyata kegiatan pendidikan guru penggerak di Angkatan 7. Sekarang sudah masuk ke modul 2 ya, nanti diferensiasi. Katanya setiap siswa itu mempunyai kelebihan dan kemampuan masing-masing. Sekarang saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekarang ya, budaya positif di sekolah. Kita biasanya menghukum siswa itu dengan kalau dia tidak lambat misalnya kan kita langsung beri hukuman. Nah sekarang kita tidak boleh lagi memberikan hal seperti itu, budaya positif. Ya. Nah, konsep utama model budaya positif yang pertama perubahan paradigma baru. Paradigma baru belajar itu kita berpikir bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja profil Pancasila itu ada 6. Ya, ada yang ingat? Berakhlak, sudah itu mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Nah, ada itu yang banyak yang kita pelajari. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman konsekuensi prostitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nanti kita sampai ibu-ibu itu di posisi kontrol ini. Kita sebagai apa? Di kelas kita itu sebagai apa? Apa sebagai penghukum,
apa sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat. Nanti ibu-ibu bisa melihat saya ini posisinya di mana. Nah, seperti itu. Kita lihat lanjut ke perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat paradigma baru itu kalau kita perhatikan, pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini nanti kita harapkan di siswa itu ada perilaku beliau itu ada di sini. Nah, jadi kita tidak bisa lagi siswa itu harus menurut perintah guru. Kalau tidak nurut, anjing, kena hukuman, ya. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka nanti kita tidak boleh seperti itu. Yang ada adalah kita layani siswa itu semaksimal mungkin. Dia salah, kita ngayominya. Bagaimana cara siswa itu supaya dia membuat kesalahan dan dia tidak terpikir bahwa kesalahannya itu membuat mereka down, malu dengan siswa lainnya. Misalnya kan kita pancingkan anak itu kan, kita kan merasa malu, ya. Besoknya kadang-kala anak itu tidak mau lagi ke sekolah karena apa? Malu mendapatkan hukuman. Itu. Nah, kita lihat di sini disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini disiplin positif beda dengan hukuman. Kemarin saya membuat suatu kesalahan, anak-anak misalnya berantem, ya. Nah, kalau kita anak-anak itu berantem, kita lihat dua-duanya kita hukum. Tapi disiplin positif di sini kita tanyai dulu anak itu permasalahannya apa sehingga berantem tadi. Nah, supaya dia itu menyadari kesalahannya, kita buat disiplin positif. Mau tidak istilahnya kamu memperbaiki kesalahanmu tadi? Kalau misalnya robekkan baju, mau tidak kamu mengganti baju yang kamu robekkan tadi? Nah, seperti itu kalau disiplin positifnya. Jadi nanti kita disiplin, berarti bukan kita itu anak itu harus nurut kemauan kita, tapi membuat anak itu ada penguatan dalam diri dia itu supaya dia itu disiplin. Nah, seperti itu. Piket kelas tidak perlu disuruh, ya, langsung melakukan tindakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai siswa di kelas. Seperti itu. Lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku. Ya, biasanya motivasi kita itu kita datang ke sekolah misalnya. Biasanya kita datang ke sekolah ini karena takut, atau kita itu pengen dipuji, ya. Biasanya kan seperti itu. Kita melakukan sesuatu, berarti kita ingin mendapatkan apa? Kita datang pagi misalnya. Berarti kita itu datang itu kemauan kita sendiri, atau kita ingin dipuji, atau memang itu adalah suatu kewajiban, itu adalah motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu, ia ingin melakukan sesuatu, ingin apa? Kita mau jadi guru misalnya, supaya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita motivasi perilaku manusia itu terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita dekati kepala sekolah, mungkin kita dengan dana, seperti itu kan? Itu biasanya kita kalau sedang jatuh cinta, biasanya kan itu nurunin dulu kendak. Nah, kita belikan apa? Iya. Nah, hadiah apa? Sama seperti dengan siswa. Siswa itu kita inginkan supaya anak-anak itu senang belajar dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Reward, kita kasih hadiah, kita kasih pujian. Kadang-kala kita merasa adalah sosok guru yang dirindukan oleh siswa.
Atau kita sosok guru yang ditakuti oleh siswa. Wah, diktator ibu bapak ini. Dari jauh kita sudah melihat anak-anak itu menghindar, bahwa melihat ada guru yang diktator, yang ditakuti oleh siswa. Sekarang kita motivasi kita itu memberikan pembelajaran kepada siswa itu apa kira-kira? Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ada namanya anak membuat kesalahan, tentu jelas. Kita memberi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, anak membuat salah lambat, tentunya kita hukum. Ya, anak misalnya tidak memakai pakaian yang sesuai dengan hari itu, kita sebagai guru memberi hukuman. Jadi kamu salah, berarti kamu harus dihukum. Itu hukuman namanya. Ada lagi pada saat dia membuat kesalahan, kamu tidak hafal perkalian, maka kamu harus dihukum. Nah, hukuman itu secara langsung kita berikan kepada siswa. Ada konsekuensi. Kita lihat konsekuensi di sini, bahwa konsekuensi itu membuat kesepakatan bersama dulu. Nah, kalau anak membuat kesalahan, kamu harus mengganti. Itu konsekuensi. Kalau anak mematahkan barang orang, konsekuensinya apa? Ganti. Nah, kalau kamu merusak taman, konsekuensinya benari atau memperbaiki. Nah, sekarang ada namanya restitusi. Restitusi lain lagi. Restitusi ini kita memberikan pembelajaran kepada siswa, tetapi siswa itu tidak takut dengan kesalahan yang ia buat. Nah, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita memberikan arahan kepada siswa itu bukan dihukum, tetapi kita berikan tindakan-tindakan yang baik kepada siswa supaya mereka lebih kuat mentalnya kepada teman-temannya, tidak malu. Kadang-kadang kan mereka itu kan kalau nangis biasanya membuat kesalahan, mereka malu dengan teman-temannya. Atau mereka kita pancingkan pada saat dia tidak hafal perkalian, mereka akan malu dengan dirinya, merasa dirinya itu tidak ada harga diri di depan teman-temannya. Kalau misalnya anak-anak itu memang berpikiran seperti itu. Nah, itu segitiga restitusi nanti kita berikan. Lanjut Pak. Nah, sekarang ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Ibu-ibu pernah membuat aturan di kelas? Pernah. Anak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, di dalam pembelajaran yang baik menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu bukan membuat aturan, tapi kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan suatu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Berarti tidak anak-anak dilarang bermain dalam kelas, misalnya seperti itu. Anak-anak jangan duduk di atas meja, itu adalah keyakinan kelas. Anak-anak jangan ribut, itu juga keyakinan kelas. Konsekuensinya apa kira-kira? Kalau mereka tidak boleh lari-lari di dalam kelas, arahnya kalau jatuh, mereka kan kembali ke mereka. Berarti keamanan. Nah, seperti itu. Konsekuensi. Biasakan kita kalau masuk kelas itu membuat konsekuensi atau membuat keyakinan kelas dulu. Dibagikan kertas masing-masing, buat. Anak-anak inginnya apa kita? Dibuat di kertas, nanti kita tempelkan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Jadi kita sepakati bersama-sama. Lanjut. Setiap awal semester keyakinan kelas kita buat. Nah, kita buat kesepakatan dulu anak-anak. Kita bagikan. Kita mau apa kira-kira? Tuangkan di kertas itu kira-kira kesepakatan kelas kita ini mau apa? Nanti timbul tuh. Ada yang jangan berantem, boleh. Jangan ribut dalam kelas, boleh. Jadi itu jangan berlari-lari dalam kelas.
timbul seperti itu. Jadi apa yang ada di pikiran mereka itu silakan dituliskan. Nanti kita pilih yang universal. Universal artinya tidak berkaitan dengan agama, ya, tidak berkaitan dengan suku, adat istiadat, jadi umum. Nah, jadi seperti itu. Nanti pada saat anak melanggar, kamu tahu keyakinan kelas kita. Nah, jadi kalau dia tulis ribut di dalam kelas, lihat keyakinan kelas kamu kembali. Ada tidak di keyakinan kelas ini jangan ribut pada saat belajar. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Cuman kalau peraturan kelas itu hanya sepintas, tapi kalau keyakinan kelas ini berdasarkan universal umum. Nah, seperti itu. Nih, yang pertama pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi kita buat seperti ini nanti. Lanjut, Pak, ada contoh-contohnya. Kita lihat di sini. Contoh keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti bentuk kebajikannya saling menghormati. Kembalikan barang ke tempatnya. Universal bentuk kebajikannya bertanggung jawab. Ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen. Nah, itu yang di dalam kurung ini adalah nilai kebajikannya. Ini adalah keyakinan kelasnya yang di sebelah sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita coba dibuat nanti pada saat kita masuk, kita bagian lembar-lembaran kertas. Silakan tulis, Mas. Kamu itu mau apa kira-kira? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kesepakatan kelas kita. Ada timbul nanti, Pak, kalau mau ke kamar mandi bisa, boleh, tulis. Nah, Pak, tidak boleh makan di dalam kelas, boleh. Seperti itu. Namanya anak-anak. Banyak nanti timbul hal-hal yang di pikiran mereka itu. Tidak boleh buang sampah. Nah, itu namanya keyakinan. Lanjut, Pak. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di bagian sisi kiri yang tadi. Nah, itu keyakinan kelas tadi. Setelah itu, adapun nilai-nilai kebajikannya yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, agama, biasanya kan suku, adat istiadat kita yang ada di dalam kurung tadi. Jadi kita coba lihat seperti itu nanti contoh-contohnya. Lanjut, Pak, sebelah. 5 dasar kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak-anak itu ada yang tidak bahagia di dalam kelas, atau pada saat masuk kelas kita melihat dia kecewa. Sama seperti kita juga kadang ada problema yang kita hadapi. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ada hal-hal yang tidak kita penuhi di sini, maka kita terpikir utang banyak, ya, kredit belum terbayar. Jadi ada hal-hal yang terpikir. Nah, ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi di situ. Nah, rumah sudah nunggu bayarannya, tapi pembayarannya belum ada. Nah, jadi terpikir kita, belum terpenuhi kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin rasa kasih sayang kita di kelas, anak-anak itu kurang diperhatikan oleh guru, kurang diperhatikan oleh teman-temannya, sehingga membuat mereka itu kurang percaya diri. Nah, timbulnya sama seperti anak-anak di kelas, di anak-anak kita saja biasanya di rumah itu masing-masing itu kan berbeda. Satu dikasih permen, satu kakaknya Ida. Pak, ngaku kakak dikasih permen, aku Ida. Kasih lagi, kakak dikasih duit 2000, aku Ida. Nah, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kita, kebutuhan dasarnya kita penuhi dahulu. Ada lagi penguasaan.
kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ada kebebasan. Anak-anak biasanya senang bebas di dalam kelas. Jadi kita sering mengekang guru-guru ini. Anak-anak tidak boleh ribut. Padahal kalau kita itu, saya kadang aneh melihat ada guru pada saat dia mengajar, murid itu hening, tidak kate siswa dalam kelas. Pada saat kita mengajar, wah, kadang terpikir, kadang aku berpikir, bagaimana apa yang dilakukan oleh guru ini sehingga bisa menenteramkan anak ini tentram atau dia ini takut, ya seperti itu kan. Saya sering lewat, Bu. Pada saat anak-anak itu masuk ke kelas, dia sudah mulai ribut. Tapi pada saat guru yang ngajar, yang lain tadi, yang saya hening, tidak kata siswa dalam kelas. Nah, ini bagus ini. Tapi bagus itu dalam arti kata takut apa tertekan. Nah ini, padahal anak itu ingin bebas. Kalau anak ini ribut, mulai ribut. Nah, jadi takutlah anak kan, jadi tertekan. Pada saat guru itu tidak masuk, mereka bertepuk tangan. Ya, nah seperti itu. Jadi hening di dalam kelas itu bukan suatu kebaikan. Ya, biarkan mereka ribut mungkin, tapi ributnya yang positif. Ya, biarkan mereka bermain, tetapi bermain berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Anak mau bermain, oke. Berkaitan dengan pembelajaran ada tidak? Kalau ada, silakan kita bermain. Nah, seperti itu kira-kira. Ada namanya kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak kalau tertekan di dalam kelas dia tidak senang kan? Memang hening, tapi tertekan tadi ya, tertekan. Mungkin ada guru-guru di antara kita seperti itu. Ya. Lanjut Pak. 5 posisi kontrol. Nah ini kita sebagai apa nanti sampai di sini ya? Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kita lihat, pernah tidak kita lakukan ini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, push up, bersihkan kamar mandi, buang sampah. Sering? Pernah. Ya? Atau manjakan anak-anak tegak, angkat kaki kiri, pegang kanan. Itu juga saya sering dahulu. Tapi kalau dulu pernah tidak ibu-ibu terpikir mistar panjang patah di kaki? Pernah kita ngelapor dengan orang tua? Tidak. Kalau ngelapor tambah. Nah, kalau sekarang jangan coba-coba. Iya, kurung gitu, hilang periuk itu. Iya, jangankan seperti itu. Nyobek dikit ada bekas, emak nyolong ngandung. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah bahasa yang dilakukan oleh penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Ciri-ciri penghukum. Ya, sekarang kamu selalu saja salah dengan suara yang tinggi. Jadi seorang penghukum, apakah kita benar sebagai penghukum? Kalau saya pikirkan, kita boleh sebagai beradegan di dalam kelas itu, bisa antagonis, ya. Kadang-kadang kalau anak itu dibiarkan, ya harus ada titik jerah. Tapi kalau kita ada teknik tersendiri supaya anak itu senang dengan kita, boleh kita lakukan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kalau anak-anak tidak hafal seperti perkalian ini, anak-anak terpancing. Ya. Kalau tidak hafal perkalian, ya bersihkan WC. Ini kan bentuk hukuman. Sekarang kita bentuk posisi kontrol apa lagi selanjutnya? Ya, kita lihat. Membuat merasa bersalah. Pernah tidak kita merasakan, kita panggil anak-anak ini? Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, dengan suara yang rendah. Ya, kenapa kamu lakukan seperti itu? Apa tidak kasihan dengan ibunya?
Ya, cuman jarang mungkin ya. Iya. Kalau kita lah itu lah tinggi itu lah. Seperti itu ya. Nah, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu mau buat begini. Jadi kita buat anak itu merasa bersalah. Jadi terpikir, oh iya nih. Apalagi kita pikirkan sampai dia menangis. Kasihan nak, wong tua kau begawi, berangkat pagi, baliklah malam, kau belajar macam-macam, tidak rajin, tidak kasihan aku dengan wong tua kau. Nah, jadi kita berpikir membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Lanjut Pak. Apalagi kita posisi kontrol kita sebagai teman. Ya. Nah, jadi kadang-kala memang seperti itu kita sebagai aktor harus bisa sebagai aktor di kelas. Kadang-kala kita sebagai penghukum mungkin memang kalau kita biarkan anak itu harus ada jerahnya seperti itu. Atau juga kita nasihati. Ada di dalam kelas itu memang banyak anak-anak itu yang tidak bisa dijadikan teman atau tidak bisa kita jadikan dia sadar dengan dirinya, tambang lonjang. Apalagi diajak sebagai teman. Ini, ayo bantulah demi bapak ya, Pak Hasan. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Nah, bapak sudah susah ngajar kalian sebagai teman. Jadi anak-anak itu merasa teman, tapi kadang-kadang melunjak. Ya, karena mentang-mentang diajak sebagai teman di jauh kita, oi pak. Ada ya? Nah, karena benar kata Ki Hajar Dewantara, ajarlah anak-anakmu itu sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman. Mungkin zamannya sudah seperti ini. Jadi kita bukan anak yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan. Anak-anak sudah pintar get-get, ya? Apakah kita larang? Kalau tidak, silakan bawa apimu. Cuman kita cari pelajaran di dalam kelas. Gunakan api kau. Jangan main game baik. Nah, jadi anak-anak seperti itu dia tahu. Kalau kita larang, berarti kita tidak mengikuti zaman ini. Lanjut Pak. Ada lagi sebagai pemantau. Apakah kita sebagai pemantau? Seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan data-data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, jadi kita sebagai pemantau ini bukan sebagai penghukum, tapi mengawasi. Ada kita itu sebagai yang lebih baik lagi. Berikut ini Pak. Yang lebih baik lagi. Manajer. Nah, ini kita sebagai manajer. Jadi bahasa seorang manajer itu apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas yang kita buat tadi. Sekarang, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu mentaati peraturan yang kamu lakukan tadi? Jadi kita berikan solusi seorang manajer seperti itu kan? Jadi pada saat mereka salah, kita kembalikan dulu ke permasalahannya. Apakah kamu pernah membuat keyakinan kelas tidak boleh lari-lari dalam kelas? Pernah Pak? Nah, mengapa kamu lakukan itu? Nah, jadi seperti itu. Bukan langsung bentak, langsung hukum, langsung nyari sapu. Kadang-kala emosi memang kadang-kala ada. Tapi inilah nasib seorang guru itu seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini, seorang guru itu sebagai pelayan, tidak baca lagi nak nuruti ya kehendak kita dulu. Lanjut Pak. Nah, seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi sambil beri nasihat, kita sadarkan mereka itu supaya tidak merasa malu pada saat dia kembali ke kelas. Nah, seperti itu. Iya, misalnya merusak taman. Nah, kalau kita hukum, tentunya dia malu kan? Bagaimana supaya dia itu tidak malu? Mungkin kita konsekuensinya harus menari taman tadi. Nah, pada saat kembali ke kelas, dia sudah terbiasa, membiasakan diri. Itu. Coba Mbak lanjut Mbak.
Contoh penerapan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusinya? Ya, pada saat kita membuat suatu tugas, jadi harus paham hal-hal yang kita lakukan. Nah, contoh seperti ini. Kalau ada penerapan segitiga restitusi. Kalau kemarin saya membuat adegan, anak-anak itu membuat pelanggaran. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira segitiga restitusi itu. Pada saat anak-anak membuat kesalahan, kita harus bisa mengambil tindakan. Ada seorang anak, cari-carinya itu nyontek dalam kelas. Nah, pada saat ulangan dia nyontek. Nah, jadi skenario-nya ada seorang anak yang nyontek pada saat ulangan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Jadi tindakan sebagai guru itu bagaimana? Nah, kita gunakan segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi. Jadi supaya anak itu tidak malu, kita panggil. Jadi kegiatannya seperti ini, Mbak. Kalau banyak yang nyontek. Rombongan biasanya nyontek.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita panggil, kita tanyakan dulu apa dia nyontek tadi. Jadi stabilkan dulu. Jadi mungkin apa kau nyontek? Nah, mungkin semalam dia tiduran, tidak sempat belajar. Jadi dia nyontek. Nah, jadi kita tanya lagi, anak-anak tahu keyakinan kelas, tahu Pak? Aku tidak boleh nyontek. Nah, jadi dia memperbaiki supaya tidak nyontek lagi apa kira-kira? Berarti konsekuensinya anak itu harus belajar. Nah, supaya dia tidak ulangi lagi. Iya. Ada lagi cepat lagi. Ada kasus kedua. Tidak dikasih hukuman. Nah, kasus kedua saat kegiatan latihan ada 2 orang siswa terlihat perselisihan, berantem lah ya. Nah, berantem. Terus dipanggil oleh pembina pramuka untuk mengetahui pokok permasalahan diselesaikan dengan baik. Jadi pada saat anak berantem, matanya kan. Nah. Jadi kita panggil lagi tempat berantem itu ngapo. Jadi kita stabilkan dulu. Jangan langsung kita marahi kau ini. Tidak kasihan dengan wong tua kau. Jadi kita stabilkan dulu seperti itu. Menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa masalahnya. Jadi seperti ini, ibu-ibu. Jadi kalau ada yang mau mengikuti pendidikan guru penggerak, siapkan. Jangan belum mengikuti sudah down duluan. Hadapi, ya. Karena yang di kita ini yang kemarin itu angkatan 3 itu Ibu Dia, yang itu sama Heni. Ibu Dia, Ibu Heni. Kalau di kabupaten ada Merangudin. Nah, kalau angkatan 7 kami bertiga, saya, Ibu Piani dengan Ibu Pak Parda. 3. Katanya, kabarnya yang untuk angkatan 8 banyak. Ada di SD 3 kemarin Ibu siapa sudah sampai wawancara. Ya? Ada di SD 1 ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang di sini? Ya ada. Bulan? Apa? Alasan? Apa dah ikut? Ini kabarnya ya kedepannya itu untuk mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya menjadi kepala sekolah itu harus ada 2 syarat. Yang pertama harus memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua harus memiliki sertifikat guru penggerak. Baik untuk menjadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas. Seorang jebolan atau lulusan dari pendidikan guru penggerak, dia tidak menjadi kepala sekolah langsung menjadi pengawas boleh. Nah, seperti itu. Yang penting harus memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Baik, ibu-ibu, sampai di sini kira-kira untuk materi yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, yang apa ini setoran itu kapan Pak batas ngumpul ke soal?